Teman-teman, kita bertemu kembali seperti biasa, membahas hukum dengan cara dan bahasa sederhana, bahasa kampung. Hari ini pembahasan kita tentang visum. Elang Mau, pelopor anti kesewenang-wenangan, pengacara bagi diri sendiri. Pak, Ken pengen nanya ini. Apakah visum merupakan bukti utama dalam pembuktian pidana? Bagaimana kalau tidak ada visum? Apakah akan jadi masalah dalam pembuktian? Oke, ini pertanyaan bagus dan memang banyak yang masih bingung. Jadi kita jelaskan dulu, visum itu ya singkatnya begini, adalah surat keterangan atau laporan dari seorang ahli mengenai hasil pemeriksaan terhadap sesuatu. Kalau misalnya visumnya terhadap manusia, maka yang melakukannya adalah dokter, ya kan? Memeriksa apa yang terjadi pada tubuh manusia itu. Lalu ditulislah, dibuat keterangan. Misalnya kalau kasus penganiayaan, ya, lalu kan harus divisum dulu ke dokter. Nanti dokter memberikan keterangan hasil pemeriksaan dia. Apakah ada luka? Kalau luka kena apa? Kalau misalnya memar kena apa? Itu dijelaskan dokter. Misalnya di bagian pipi ada luka akibat benda tajam. Atau di punggung terdapat memar akibat pukulan benda tumpul. Itu keterangan dokter itu. Itulah yang disebut visum. Nanti itu dibawa ke pengadilan untuk sebagai bukti, ya. Karena bukti itu dalam tindak pidana itu ada 5. Yang pertama, coba kita baca nih, coba Kevin baca. Yang dapat dijadikan alat bukti yang sah antara lain pasal 184 KUHP. Yang pertama, keterangan saksi. Yang kedua, keterangan ahli. Yang ketiga, surat. Yang keempat, petunjuk. Dan yang kelima, keterangan terdakwa. Nah, itu dia alat bukti tadi, termasuk keterangan ahli dan surat. Ya, itu salah satunya. Lalu pertanyaan Kevin tadi, apakah visum merupakan bukti utama gitu ya? Tidak juga. Jadi tadi di pasal 184 kan sudah dijelaskan. Ada 5 alat bukti itu. Tadi Kevin sudah bacakan. Nah, di dalam pasal 183 KUHP menyebutkan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila ada 2 alat bukti yang sah dan hakim telah memperoleh keyakinan. Jadi hakim memutuskan perkara itu, dia harus mempunyai minimal 2 alat bukti yang sah ditambah keyakinannya. Begitu hukumnya. Jadi tidak ada hukum yang mengatur tentang alat bukti utama. Yang mana pun bisa dari yang 5 ini tadi, minimal 2 ditambah dengan keyakinan hakim. Jadi jawabannya, apakah visum merupakan alat bukti utama? Enggak, karena Tidak. kalau kita bicara tentang, karena tidak ada namanya bukti utama selama memenuhi 5 dari 5 kriteria. Misalnya 2 kita isi dari 5 kriteria itu udah bisa ditambah keyakinan hakim. Udah bisa ya. Paham Kevin ya? Paham. Oke. Lalu Pak, siapa yang membayar biaya visum ini? Bagaimana kalau korban tidak ada uang untuk biaya visum? Ya, ini pun juga pertanyaan penting. Karena kalau kita visum ke dokter kan ada biayanya, bayar ya. Pertanyaannya siapa yang bayar? Bagaimana kalau misalnya korban ini tadi tidak ada uang untuk bayar visum, kan gitu ya. Nah, itu diatur di pasal 136 KUHP. Bunyinya, semua biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam bagian kedua bab 14 ditanggung oleh negara, ya. Apa itu bagian kedua bab 14? Bagian kedua bab 14 KUHP ini mengatur tentang
penyidikan, ya, mengatur tentang penyidikan. Artinya dalam proses penyidikan biaya ditanggung oleh negara. Iya, ini kan jelas nih di pasal 136 KUHP ini, Bin. Bacakan lagi biar Kevin jelas nih. Pasal 136, semua biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam bagian kedua bab 14 yaitu penyidikan ditanggung oleh negara. Jelas ya, jadi biaya penyidikan itu tidak dibebankan kepada korban. Jadi kalau semua biaya penyidikan sudah jelas-jelas disebutkan di undang-undang ditanggung oleh negara. Itu bukan kata kita. Nah, jelas ya, Pin? Satu lagi nih Pak, bagaimana kalau petugasnya meminta biaya visum? Katanya kalau tidak uang tidak bisa divisum gitu. Kasihan kan Pak masyarakatnya yang tidak ada uang dan percaya aja gitu. Nah, itu tadi lah. Hukumnya sudah jelas kan bahwa biaya visum atau biaya penyidikan ditanggung oleh negara. Jadi kalau ada petugas meminta biaya berarti kan itu ngarang-ngarang gitu kan. Nah, bagaimana kita jawabnya kalau ada petugas? Tunjukkan aja pasal. Pak sudah tertulis di undang-undang pasal 136. Nah, biaya ditanggung oleh negara, Pak. Jawabnya gitu aja. Kalau perlu bacakan pasal ini tadi kan. Berarti kalau ada petugas meminta berarti kan itu oknum ya. Tapi saya rasa enggak lah. Mudah-mudahan semua udah paham hukum jadi tidak ada lagi biaya-biaya di luar daripada semestinya. Tapi memang dalam hal pidana biaya ditanggung negara memang ya. Kecuali perdata, kalau perdata kan privat ya. Jadi ada biaya-biaya ya ditanggung yang berperkara, tapi kalau pidana sudah jelas di pasal 136 bahwa biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pemeriksaan dalam hal penyidikan tadi ditanggung oleh negara. Jelas ya? Jelas. Oke. Demikian teman-teman pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Menjojoh kita Karina.